Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di Sekolah Menulis Indonesia. Nah, video kali ini saya ingin bahas tentang bagaimana ya biar buku kita laku di pasar. Nah, ini dia. Pada intinya di sini saya ingin sharing pengalaman saya selama ini, ingin sharing bagaimana selama ini saya memasarkan buku saya di pasar gitu ya. Ya mungkin nggak semaksimal dan nggak semenggelegar penulis-penulis di luar sana, tapi semoga apa yang saya sharingkan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya. Nah, beberapa hal yang bisa teman-teman lakukan ketika ingin memasarkan buku. Ini prolog ya. Teman-teman harus berani keluar uang, harus berani rugi ya, dan harus berani tampil. Berani keluar uang karena yang namanya promosi ya pasti ada keluar duitnya gitu. Berani rugi ya gini deh. Yang namanya kita ingin berpromosi, walaupun mungkin buku kita tuh yang beli dikit dan mungkin kita akan mengalami kerugian, tapi setidaknya itu akan menjadi modal nama kita bisa dikenal oleh banyak orang gitu. Jadi menurut saya sih ya, kalau di awal rugi sih nggak apa-apa gitu, ketika ruginya nggak gede-gede banget gitu. Yang penting itu akan menjadi modal kita, nama kita makin dikenal orang gitu. Jadi tadi berani keluar duit, berani rugi, dan berani tampil. Maksudnya berani tampil tuh kayak di video sebelumnya saya bahas, sebagai seorang penulis kita dituntut untuk menjadi pembicara, menjadi motivator, bener nggak sih? Nah, maka teman-teman harus berani tampil. Misalkan buka bedah buku online, buka kelas nulis online yang gratis, atau ya buka-buka seminar nasional online dan sebagainya. Teman-teman harus mulai berani untuk melakukan hal-hal kayak gitu sebagai pemateri. Kenapa? Itu akan menjadi wadah teman-teman untuk berpromosi, untuk mempromosikan buku teman-teman semua gitu. Jadi nggak cuman bikin status di WhatsApp atau bikin status di Instagram untuk promosiin buku kita, nggak cuman itu gitu, banyak hal lain. Salah satunya itu buka-buka kelas online, dan itu menjadi wadah teman-teman untuk berpromosi ya. Nah, saya akan coba bahas beberapa hal yang saya dulu lakukan ketika promosikan karya saya di pasar ya. Pertama, cari reseller. Jadi gini, ketika teman-teman ngerasa nggak bisa jual buku sendirian, maka teman-teman perlu jual bareng-bareng. Kita tuh nggak bisa bisnis sendirian, tuh nggak bisa, pasti perlu partner untuk berbisnis. Begitupun ketika jualan buku, kita perlu yang namanya partner untuk menjual buku kita agar tersebar lebih luas gitu. Nah, makanya keuntungannya teman-teman tuh nerbitin indie ya, ini tuh gini. Jadi kayak kalau nerbitin indie tuh kita dapat harga buku yang lebih murah. Misalkan harga buku di pasar 70.000, kita dapat harga penulisan 40.000 misalkan, kita untung 30.000. Nah, itu jangan diambil semua, coba buka reseller. Misalkan satu reseller sekali jual buku dapat keuntungan 20.000 gitu. Jadi mereka jualan harga 80.000, mereka keuntungannya 20.000 gitu. Jadi buat kamu 10.000. Nah, ini akan jadi modal teman-teman untuk dikenal banyak orang lebih luas lagi. Kenapa? Orang-orang yang mau menjadi reseller teman-teman itu mereka yang ya kasarnya mereka masih belum mau berkarya, tapi mereka mau kayaknya gue belajar marketing dulu deh. Nah, mungkin mereka nih orang-orang kayak gini nih yang perlu teman-teman coba bantu, dan coba teman-teman tawarkan, mau nggak jadi reseller buku saya, keuntungannya ini dan ini, sampaikan semua. Nah, walaupun mungkin keuntungan yang kamu dapat nggak besar, tapi setidaknya buku kamu kejual banyak gitu loh ya. Mending buku kejual banyak, manfaat lebih banyak, walaupun keuntungannya sedikit, daripada yang beli sedikit tapi keuntungannya banyak. Itu kan nggak enak gitu kan. Mendingan yang kejual banyak orang yang baca, akhirnya ketika kita ingin menerbitkan karya lagi, orang yang banyak itu akan melirik kita, wih dia nerbitin karya lagi nih gitu kan. Jadi reseller tuh penting banget, dan saya udah ngerasain itu, dan alhamdulillahnya itu lebih efektif ketika kita jual sendirian gitu ya. Walaupun nggak banyak, tapi setidaknya mereka membantu meluaskan karya kita untuk dikenal orang gitu ya. Itu pertama. Nah, yang kedua, manfaatin media sosial. Jadi gini, saya pernah baca buku tentang cara belajar kinerja otak. Oh, ternyata cara otak belajar itu dengan mengulang.
ya. Makanya orang tuh sebenarnya kayak kita kalau misalkan ingin menghafal Quran, itu sebenarnya jangan dihafal. Coba aja dibaca ulang, dibaca ulang sampai 20 kali, itu bakal hafal dengan sendirinya. Gitu. Karena itu sistem kerja otak kayak gitu. Nah, sama kayak teman-teman ingin promosi buku. Kalau promosi itu ketika teman-teman ngeposting di media sosial jangan cuma sekali 2 kali, tapi berturut-turut. Misalkan sehari di jam berapa nih, jam 9. Maka besok di jam yang sama posting lagi. Besoknya lagi di jam yang sama posting lagi. Jadi biar orang-orang lihat ini orang bikin status yang sama mulu, apaan sih sebenarnya bukunya gitu kan. Akhirnya mereka kepo gitu loh. Gara-gara, tapi coba kalau kamu postingnya cuma sekali, pasti bakal di skip sama mereka. Tapi coba kalau kamu postingnya berkali-kali, akhirnya orang bakal mikir, ini orang ngapain sih posting hal yang sama mulu tiap hari. Akhirnya dilihat, oh dia punya buku punya buku, judulnya ini, wah menarik juga ya. Akhirnya mereka akan berpikir seperti itu gitu. Jadi coba ketika teman-teman promosi di medsos jangan cuma sekali 2 kali aja, tapi coba berkali-kali diulang-ulang ya. Jadi biar orang tuh melirik bener-bener, oh ternyata kamu tuh punya buku, punya karya yang perlu dilirik, judulnya perlu dilirik, isinya gitu. Oke. Nah, itu kedua. Nah, yang ketiga, buka bedah buku online gratis. Oke. Mungkin zaman sekarang susah ya untuk untuk bedah buku secara offline karena masih masa pandemi. Tapi ketika teman-teman bedah buku online, ini jangkauan akan lebih luas. Kalau bedah buku offline, paling datang berapa sih? Tapi kalau beda buku online, ini yang datang bisa banyak, bisa ratusan. Masuk satu grup, manfaatin tuh semua orang di dalam grup. Ya, bedah buku, sampaikan hal-hal yang menjual di dalam naskah kamu, sampaikan ke mereka di akhir baru promosi, gitu. Nah, manfaatkan bedah buku itu untuk promosiin buku kamu, ya. Jadi coba adakan bedah buku online dan jangan sampai pas bedah buku online ini malah mengecewakan audiens. Jadi coba sampaikan hal-hal yang menarik, hal-hal yang menjual di dalam buku kamu, sampaikan di dalam bedah buku online tersebut. Tapi jangan sampai membocorkan semuanya, gitu ya. Jadi biar ketika mereka masuk ke dalam grup itu, mereka benar-benar dapat sesuatu yang puas ketika dalam grup itu, gitu. Jadi jangan sampai cuman kamu cerita pengalaman dan sebagainya, ya itu juga orang cuma dapat hikmah lah kasarnya. Tapi coba cari hal menarik dalam buku kamu yang lain yang bisa ketika dibaca oleh orang di dalam grup itu, mereka akan tergugah, mereka akan berkata, wih keren gitu dan sebagainya. Oke? Nah, itu poin ketiga ya. Yang keempat, sekali lagi ini adalah teknik marketing. Mungkin teman-teman bisa coba share atau jual di aplikasi all shop, di Shopee, Tokopedia, di Bukalapak, di Lazada dan sebagainya. Nah, mungkin kalau dibilang akan terjual ya kemungkinan kecil, tapi nggak ada salahnya teman-teman taruh di sana agar ya ketika orang-orang ingin cari-cari buku bagus, akhirnya buku kita jadi salah satu yang dilirik oleh mereka gitu. Ya namanya peluang kan nggak ada yang tahu, bener nggak sih? Jadi makanya peluang-peluang kecil ambil aja, peluang-peluang kecil manfaatin aja gitu ya. Nah, itu poin keempat. Nah, sekarang poin kelima, pelajari copywriting ya. Nah, copywriting itu pada intinya adalah bagaimana sih kita membuat bahasa-bahasa yang bisa menjual, dan bahasa-bahasa yang ketika dibaca ini bikin orang tertarik dan terdorong untuk membaca buku kita. Jadi kayak contoh sederhananya itu gini, saya nggak bisa jabarin copywriting itu kayak gimana dan sebagainya ya. Mungkin teman-teman bisa cari kelasnya sendiri, atau mungkin nanti saya bisa sharing di konten khusus untuk belajar copywriting, oke? Nah, salah satu contohnya gini, ketika teman-teman promosi buku di media sosial gitu ya, misal bukunya judulnya Tak Kenal Maka Tak Dakwah. Nah, jangan cuma sharing pamflet gambar buku sama gambar harga aja gitu, tapi coba sampaikan juga blognya, sampaikan di medsos, dan selain itu tulis juga kenapa orang-orang harus beli buku kamu, tulis per poin ya. Nah, poin-poin itulah yang akan menjadi pertimbangan pembaca ingin membeli buku kamu atau enggak. Nah, poin-poin itulah yang harus kamu pikirkan matang-matang. Kira-kira kenapa orang-orang harus beli buku saya? Tulis per poin, share di media sosial. Orang akan terdorong dan tetap memikirkan ulang, kira-kira bakal beli buku kita atau enggak gitu ya. Jadi copywriting itu penting banget tuh kalau mungkin ya makanya
penulis tuh jangan cuman kayak kemarin saya bilang ya di video sebelumnya, jangan cuma belajar nulis aja, jangan cuma belajar marketing aja. Nih copywriting juga benar-benar penting buat peluang besar kita agar buku kita kejual gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya yang keberapa tuh? Nah, yang keenam. Yang keenam ini adalah teman-teman coba pasang iklan ya. Pasang iklan tuh nggak mahal kok, coba pasang iklan di Instagram. Jadi kalau teman-teman pasang iklan di Instagram itu nggak mahal, teman-teman bisa milih sendiri mau berapa hari, mau biaya berapa, mau jangkauannya berapa, mau jangkauannya di mana dan sebagainya, itu bisa milih sendiri. Saya waktu itu pasang iklan di Instagram 50.000 sehari aja, jangkauannya kalau nggak salah 4.000 atau berapa ya, lupa saya ya. Alhamdulillah ada sekitar 30-an yang nempel gitu. Itu kan alhamdulillah gitu kan. Wah, untung ada walaupun nggak besar, setidaknya 50.000 itu terbayarkan dengan 30-an orang yang beli buku saya gitu. Jadi coba deh pasang iklan di Instagram, nggak ada salahnya dan nggak ada ruginya. Makanya kalau coba aja teman-teman lihat, banyak kan orang-orang pasang iklan di Instagram, kalau mereka rugi pasti mereka nggak bakal masang-masang iklan di Instagram tuh. Makanya coba teman-teman pasang iklan di Instagram, semoga ada untung di sana ya. Nah, itu poin ke-6. Poin ke-7, coba cari endorse ya, cari endorse atau cari testimoni. Cari endorse tuh coba cari selebgram atau ya orang-orang terkenal di luar sana yang endorse-nya nggak terlalu besar tapi punya dampak yang cukup besar untuk ketika karya kita dipromosikan oleh mereka. Tapi kalau bisa selebgramnya atau orang terkenalnya ini ya sesuai dengan buku kita. Kalau misalkan buku kita buku motivasi ya jangan orang-orang yang suka main TikTok yang kamu jadiin endorse, nggak cocok gitu. Tapi coba orang-orang atau tokoh-tokoh yang emang dia sebagai sosok motivator iya, atau sebagai orang yang memang dipandang public figure, sosok yang positif dan punya ilmu dan sebagainya. Nah, itu coba cari orang-orang yang seperti itu, tokoh-tokoh terkenal seperti itu. Mungkin kalau dibilang rugi ya rugi gitu kan, perlu ngeluarin ratusan ribu atau mungkin jutaan untuk endorse gitu kan. Tapi kita lihat dampaknya. Makanya tadi di awal saya bilang kalau mau bukunya laku ya harus berani rugi, harus berani keluar uang gitu. Nah, mungkin ini juga salah satu cara yang mungkin berat dilakukan gitu ya, karena harus bayar orangnya gitu kan ya. Tapi kalau menurut saya sih nggak ada salahnya, walaupun saya belum pernah coba gitu ya, nggak ada salahnya untuk melakukan endorse ke tokoh-tokoh yang dipandang hebat gitu ya. Mungkin bisa kamu coba, saya sih belum coba sih ya. Nah, kemudian yang terakhir, coba berikan value yang free ya. Jadi kalau teman-teman susah ngejar pembaca, susah ngejar calon pembaca, coba kejar penulis-penulis. Jadi kayak penulis muda yang sedang belajar, penulis muda yang sedang giat-giatnya, semangat-semangatnya belajar nulis, coba kejar mereka. Misal kamu buka kelas nulis gratis, ini kan sebuah value ya kan. Value-nya adalah kita buka kelas nulis, orang-orang dapat ilmu nulis dan free, gratis. Saya yakin ada daftar banyak. Saya buka kelas nulis sekarang sudah angkatan 7 ya, sekolah menulis gratis udah angkatan 7 nih. Membuka nanti terakhir angkatan 6 nih, angkatan 6 kemarin yang daftar ada 800 orang, sampai pegel saya nge-save-nya. Nah, itu cukup berdampak gitu. Ketika saya buka kelas nulis, nanti di awal saya memperkenalkan diri saya, memperkenalkan karya-karya saya, akhirnya ada beberapa juga yang nge-PCK mau dong bukunya dan sebagainya. Itu kan akhirnya jadi hal-hal yang jadi sesuatu yang kita memberikan jasa kepada mereka, kita memberikan ilmu kepada mereka, dan mereka akhirnya ada beberapa yang tertarik untuk beli buku kita gitu. Itu kan jadi poin bagus gitu kan buat kita ya. Mungkin itu beberapa hal yang coba mungkin bisa teman-teman terapkan untuk menjual buku teman-teman agar bisa laku di pasar ya. Mungkin sekian videonya. Kalau teman-teman punya request ingin konten materi apa tentang kepenulisan, bisa di kolom komentar ya. Nah, jangan lupa sebelum teman-teman tutup video ini, jangan lupa di subscribe akun channel YouTube kita, biar ya kami punya tujuan yang positif dan tujuan yang bagus untuk membangun channel kami gitu. Jadi
Semoga ketika teman-teman merasa konten kami ini bermanfaat, mohon di subscribe, di like, dan di komen positifnya, oke? Biar semoga berbagai hal kebaikan yang kami sajikan dalam konten kami bisa menyebar lebih luas kepada masyarakat ya. Nah, sekian dari saya. Jangan lupa nanti next kita akan bertemu lagi di sekolah menulis berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.